Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kawan-kawan, rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah mekanika menggambar rekayasa. Kita berjumpa dalam eh, pekan kedua atau pertemuan kedua ya, eh, yang akan membahas tentang peralatan menggambar ya, peralatan yang menggambar serta eh, ukuran kertas gambar. Kemudian saya bagi dulu ya, saya bagi dulu materinya. Nah, seperti ini. Pertama, mengenal perlengkapan menggambar. Ada beberapa peralatan di dalam menggambar teknik dasar, yaitu gambar secara manual tanpa komputer, yang harus diketahui berdasarkan fungsi dan cara penggunaannya. Walaupun pada saat sekarang penggambaran dilakukan mayoritas ya dilakukan dengan program berbasis CAD, CAD ya, atau Computer Aided Design. Tetapi untuk sampai ke aplikasi rancang bangun tersebut, tentu diperlukan dasar-dasar teknik, yaitu menggambar secara manual. Sebagai dasar dan kaidah-kaidah penggambaran yang baik dan benar sesuai dengan standar ISO. Karena hasil dari gambar tersebut jelas, harus jelas ya, kemudian mudah dibaca, kemudian dapat dilaksanakan. Karena gambar tersebut di bidang teknik merupakan salah satu bahasa atau alat komunikasi yang harus diaplikasikan ya, atau diterapkan dalam bentuk bangunan nantinya ya. Oleh karena itu di dalam dasar menggambar dasar teknik perlu diketahui beberapa peralatan serta kelengkapan gambar teknik. Apa saja? Kita mulai dengan kertas gambar. Berdasarkan jenis kertasnya, ada beberapa pilihan kertas gambar yang dapat kita gunakan untuk menggambar teknik, yaitu kertas pada larang, kemudian kertas manila, kertas trimin, kertas roti, dan kertas kalkir. Nah, selanjutnya akan kita bahas lebih jauh nanti ya. Yang kedua, pensil gambar. Pensil untuk menggambar itu berbeda dengan pensil yang digunakan untuk menulis, baik itu kualitasnya maupun tingkat kekerasannya. Pensil gambar itu umumnya tidak disertai dengan karet penghapus pada salah satu ujungnya. Ujung pensil biasanya ya, yang kelas 1, kelas 2 SD itu pakai biasanya di ujung atasnya atau bagian kepalanya itu ada stip penghapus kalau dia salah dalam menulis. Nah, di pensil gambar itu enggak ada. Penjelasannya adalah sebagai berikut terkait dengan kekerasan mata pensil. Jadi di sini disebutkan eh, ada beberapa macam tipe kekerasan, yaitu dari yang tingkat keras, medium sampai lunak. Nah, yang keras ini di, dimulai dengan yang berkode 9H, kemudian 8, 7, 6,
5 dan 4. Artinya mulai dari yang paling keras turun terus. Lalu selanjutnya mulai 3, 2, H dan F, lalu HB dan B itu semakin lembek ya, semakin lunak. Eh, Lalu untuk tingkat lunak itu mulai dari 2B, 3B, 4B, 5B, 6B sampai dengan 7B. Nah, ini adalah tingkatan kekerasan mata pensil. Jadi mulai ini yang paling keras sampai ini yang paling kecil. Rekan sekalian, kalau kita perhatikan dari gambar ini, yang paling keras itu bisa atau sanggup dengan diameter paling kecil ya. Sementara semakin ke kanan ini kan semakin lembek ya. Semakin ke kanan diameternya semakin besar ya. Diameter dari mata eh, mata pensil nih paling besar 7B. Hal ini karena yang paling kiri ini paling keras sehingga dengan diameter kecil pun dia masih kuat ya. Kalau diameter ini dipakai di daerah medium, apalagi daerah lunak, maka dia susah sekali ini ya dituliskan atau digariskan, digambarkan, karena akan sangat mudah patah. Nah, selanjutnya eh, hanya saja di bagian yang keras ini ya, hasil goresannya biasanya semakin keras, semakin redup atau kurup lah dalam bahasa kita. Dan semakin ke kanan nih, semakin lembek, semakin hitam, semakin pekat tulisan yang dihasilkannya atau gambar yang dihasilkannya. Semakin nyarak lah kalau kita bahasakan. Selain itu biasanya kekerasannya dicantumkan pada salah satu ujung pensilnya. Standar kekerasan pensil dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu keras dari 4H sampai 9H, kemudian sedang itu dari 3H, 2H, HF, HB, dan B. Dan lunak itu mulai dari 2B sampai 7B, di mana simbol H, F, dan HB serta B itu artinya hard, keras, ya. B itu black atau hitam, lalu HB itu half black atau setengah hitam, lalu F itu firm atau teguh, kokoh. Nah, di daerah yang keras ini, yang ini tadi ya, lead keras dalam kelompok ini atau bagian kiri dipergunakan di mana ketepatan tinggi diperlukan. Karena dia tadi bisa eh, dengan diameter yang kecil ya. Diameter yang kecil menghasilkan goresan yang kecil sehingga garis itu presisi dalam menunjukkan sesuatu. Nah, di mana ketepatan tinggi diperlukan, seperti pada perhitungan gambar peta atau diagram-diagram. Lead lebih lunak dalam kelompok ini yang kanan, kelompok kanan ya yang lunak, kadang-kadang dipergunakan untuk pekerjaan garis-garis pada gambar teknik, tetapi penggunaannya terbatas karena garis-garis cenderung menjadi sangat tipis. Nah, jadi menggaris yang presisi ini, yang garis halus-halus ya, garis bantu misalnya garis penunjuk, itu perlu diameter yang kecil dan itu bisa dilayani dengan yang matanya memiliki tingkat kekerasan besar, tapi hasilnya redup. Kalau ini eh, dia perlu diameter besar, tapi hasilnya hmm, pekat, cerah ya, jarak.
Kemudian kelas medium. Kelas ini adalah untuk pekerjaan tujuan umum dalam menggambar teknik ya. Kelas lebih lunak atau yang kanan dipergunakan untuk sketsa teknik, huruf, kepala panah, dan pekerjaan dengan tangan lainnya pada gambar mekanik. LED lebih keras, si bagian kiri dipergunakan untuk pekerjaan garis pada gambar-gambar mesin arsitektural, sedangkan LED H dan 2H dipergunakan secara luas pada jiplakan untuk reproduksi atau menjiplak ya, untuk memperbanyak. Kemudian pada kelompok lunak, LED ini begitu lunak untuk digunakan pada gambar mekanik. Penggunaan pada pekerjaan semacam itu menghasilkan garis-garis kotor dan kasar yang sukar dihapus dan LED harus diruncingkan terus-menerus ya karena ini rapuh ya. Barang ini rapuh atau bahasa kita mudah rupoi. Kelas ini dipergunakan untuk kerja seni dari berbagai jenis dan untuk bagian-bagian gambar arsitektur ukuran penuh. Berikut ini salah satu contoh jenis pensil gambar dengan kategori lunak 2B digunakan untuk kelengkapan menggambar maupun dalam pengisian data yang diinput ke komputer seperti dalam ujian nasional. Dulu ujian nasionalnya, sekarang nggak ada lagi. Menterinya ganti, ganti lagi. Nah, penggunaan beberapa jenis-jenis kekerasan pensil ini dapat dilihat secara visual dalam beberapa tayangan pada youtube.com. Dan yang saya pilih ini adalah dalam link berikutnya. Kita coba buka. Saya pindah dulu ke link yang tadi. Stop share, kita ganti dengan link YouTube nih. Apakah sudah muncul? Oh, sepertinya belum. Saya akan copy saja dan kita timpakkan di sini. Tuhan, agak lambat. Kita tunggu, masih loading. Semoga bisa cepat nih. Mudah-mudahan nggak ada iklannya. Ya, ada iklan. Lewati, lewati. Ayo dong, lewati. Now I'm expecting to do a few more shading tutorials in the future, but before I do that, I want to make sure that I have pencil grades covered, explain how they work and why you should pay attention to them. And I know that a few of you might already understand how it all works, but I just want to make sure before we move on to more advanced things that we have the basics covered. So for the purpose of this video, I went...
Maksimalkan tampilannya bisa nggak? Baiklah. Well, what about a brand new set of unopened Faber-Castell pencils? And for good reason. This set has 12 pencils in it, ranging from 2H all the way to 8B. And now you might be thinking, Dan, why do these pencils have all these different letters and numbers on it, and what does it mean? So I'm going to explain all of that today, straight after the intro. Tutorials in the future, but before I do that, I want to make sure that I have pencil grades covered, explain how they work and why you should pay attention to them. And I know that a few of you might already understand how it all works, but I just want to make sure before we move on to more advanced things that we have the basics covered. So for the purpose of this video, I went out and bought a brand new set of pencils, and I do have some more of these lying about somewhere, but they're just scattered everywhere, and I probably couldn't find every one of them. So it made more sense for me just to buy a brand new box, and then I can talk you through it. So let me just get this. Okay, so in this set we have 12 pencils, which I mean is quite a lot. There is a set that has 6 pencils in it, but it doesn't have any of the hard pencils. I believe that starts at like an HB. Nah, ini dia sudah beli dalam satu set This is open, you'll notice that one of these pencils have fallen out here. But not only dengan that, tingkat kekerasan berbeda-beda ya. Dia akan memperlihatkan berapa saja H, 2H, F, HB. But let me try to explain again the reason for these grades. Nah, ini ya. Kita tahan dulu. H, 2H, F, HB, B, 2B, 3B, sampai dengan 8B. Cuman sayangnya H-nya nggak sampai terus ya. Mestinya ada setelah H, 2H, 3H sampai dengan 9H tadi ya. Baik, kita lanjut saja. Can benefit from it. So to make this easier to explain, I have drawn out 12 boxes. As you can see, I've laid out each of these pencils above this, and I've laid them out. Akan kita lihat perbedaan hasil goresannya ya dari segi warna. Which is essentially the same thing as dark to light. Now we have pencils with a B behind the number and a H behind the number. Now in this set we only have like a few H's. Most of them are B's, and we have a 2H, a H, and a HB. You can get sets of pencils that have a lot more H's and the same amount of B's, but in this one we are just left with the majority of B's. So the letter B here stands for the blackness. The blackness of the pencil essentially means that the pencil is softer. The letter H stands for the hardness. The harder the pencil is, the most likely it is to create lighter marks on the paper. I'll also point out that the F on the pencil means that this pencil can sharpen to a fine point. And of course, we know that the B stands for blackness, so this pencil that has a B on its own without a number in front of it, that basically comes before the 2B. So essentially the 2B should be darker than this B pencil. And then we have the HB, which is a combination of hard black, which is sort of in the middle. It's a very popular pencil. You usually find these pencils laying around by default. So now that we have the letters cleared up, the number is actually the scale of how much that something is. So this numerical grading scale here, that basically indicates how much it actually is. So for instance, if we're looking at the blackness of pencils, a 4B should be darker than a 2B, and an 8B being the darkest, because obviously that's a high number. And the same works the other way around as well. So the higher the number on the H sides, that means the lighter that pencil will be, because that means the harder the actual lead in that pencil is. I've just realised as well that these two pencils need to be switched around. Usually it goes from an H to a 2H to a 3H and onwards, like the B pencils I've done here, but unfortunately I don't have any of the pencils to show you. But you don't really rely too much on the harder pencils. It's mainly just these pencils because these let you get them down to as the stand on. I hope all that makes sense. So if you're struggling to still understand what I mean, then I'm going to demonstrate now by actually using these pencils and shading in these 12 boxes. So then hopefully once we're finished with that, we'll have a solid smooth gradient from dark to light. Okay, so whilst this is in time lapse, let me go ahead and talk to you about the pencil grades and actual using them. Now you can see I've started with the 8B. This is the darkest pencil in the set, which means the lead is very soft, remember? One thing about the soft lead is that it will build faster than harder leads and require more frequent sharpening. Honestly, if you are applying a lot of pressure using one of these soft pencils, trying to get those really solid black tones, then you're probably going to find yourself having to keep sharpening your pencil. A tip I have for you when you are making dark shades with pencils is to create small marks and strokes with the pencil. So focus on really shading in small areas at a time, and that way it will get dark quicker and it'll be a lot more consistent.
Now, another thing I want to talk about is how you don't necessarily need all of these pencils. For instance, if I used a 4B, I could most likely achieve the same shades as I would with a 6B by just applying more pressure on the paper. You can see that there isn't much change in the results of these soft pencils, even though I'm applying the same consistent amount of pressure throughout. But as we move on, you'll eventually see that the gradient does get lighter as we work our way down. You'll find that softer pencils lay down on the paper a lot nicer than these harder ones. As we get into the more harder leads, you'll see that it makes the pencil strokes become more apparent and thinner. Now, even though I don't have any more of these light pencils, you can still imagine just from looking at this how it would gradually get lighter. You'll most likely find yourself using the softer and darker pencils compared to the harder and lighter ones, and that's why this set is ideal for me, because it gives you the ones that I tend to use the most. So finally, we have our 12 boxes filled in, and we have this gradient going from dark to light, following these different pencils. Now, feel free to go ahead and screenshot this in case you need to refer to it and remind yourself about how it all works. But Nah, dari sini kita melihat gradasi warna ya dari yang paling hitam dari seri yang telah dibeli konten kreator ini dari 8B terus sampai dengan maksimal dia di 2H ya. Dari hitam terus berkurang sehingga tipis sekali warnanya ini. Kalau misalnya 2H ini setipis ini berarti mungkin Anda bisa bayangkan sampai 9H itu seperti apa buramnya gambar hasil coretannya. Demikian kita kembali lagi ke materi naskah kuliah. Baik, saya kembali ke dashboard ya. Selanjutnya adalah pensil mekanik. Pensil mekanik banyak ragam dan jenisnya. Antara batang dan isi pensil itu terpisah. Jika isi pensil habis, maka dia dapat diisi ulang. Batang pensil tetap masih digunakan. Ini batangnya yang ya, seperti apa ya, senjatanya, anggaplah begitu. Nanti pensilnya, mata pensilnya itu adalah pelurunya. Misalnya begitu ya. Dalam menggambar teknik ada jenis pensil standar yang digunakan. Pensil mekanik tersebut salah satu merek standar yang digunakan adalah Staedtler, Rotring, Faber-Castell. Pensil mekanik memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil, misalnya 0,3 mili, 0,5 sampai dengan 1,0 milimeter. Berikut ini salah satu contoh jenis pensil mekanik digunakan untuk kelengkapan menggambar. Ini gambarnya. Terus lebih jauh tentang pensil mekanik bisa dipelajari di banyak konten online, ya. Banyak yang memasang konten ini. Misalnya pada link yang saya pilih berikut ini. Kita buka dulu YouTube-nya, baru kita Banyak pesanan martabak. Flex susu kental manis gold dulu. stop share dulu. Stop share dulu. Terus share-nya ke mana tadi? Kayaknya. Nah, ini pensil mekanik ya. able to get adoption, and these are the mechanical pencils I use for a while now. And here's the countdown. So on your 5, I have Mini Bruno Advance, which is an auto-rotating mechanical pencil. Basically, it means that every time it goes down, the lid rotates a bit, and it does that twice as fast as the rolled version, but I'll get to that in a minute. The purpose of having lids or lids that are thicker than that, but not so much when you're using 0.5 in them. Also, I just manually change my grip constantly and take a lot of pauses, so that's certainly not a feature that I need or I look for. It causes the lid to wobble a lot, and I definitely don't like it. The lid tip can be retracted inside to prevent things from breaking. I guess it's a helpful feature, but I don't mind not having it. And the eraser cap is just really hard to take off with my butterfingers, simply because it doesn't have a place to grab and pull. And when you run out of the eraser, you can't extend it like the Pentel erasers or these uni erasers. And no, you can't fit it in there. Also, it's really hard for me to use because of this grip. This area does have a different texture and some curves, but it still slides through my fingers to the point where it's actually unusable. And when you're spending around $7 to get a pencil that doesn't get the basic things right, but it looks cool, maybe it's not worth your money.
so it gets a nope. On number 4, I have Unicuro the Roulette, which I think looks the coolest. It's from the same company, so the lid rotates as well, but it doesn't wobble that much. And instead of getting a V-shaped lid sleeve, you get this shape, which definitely helps when you're working with rulers or other geometry tools. The pencil itself is sorta heavy, but not too much. The grip is much better. You get knurls on a metal piece. And instead of making things transparent, they went for this window design, so you can still see it working. The whole eraser unit is not really a good design. The eraser itself is just too skinny and soft. Maybe they chose to make it that way so you can adjust some fine details, but making it flexible kind of loses the whole point. Also, it wears out really fast and it wobbles. So even though it's better, it's not really good. So it gets a nope as well. On number 3, I have Pentel Graph Gear 1000, which is a drafting pencil because it has a long 4mm lid sleeve, has a lid hardness indicator, and it had a sticker on top of the eraser cap that says the lid size because these pencils are meant to be stacked and you're supposed to take the one you need for your serious work. But I took that off because I prefer a clean design, but I'm just going to show you a picture. And even though the lid sleeve is retractable, it doesn't wobble. I mean, it does on a micro level. I mean, I can feel it, but I think it's fair to say that it does not wobble. Also, it gives you a really great visibility, and you will notice that when you're writing or sketching or drafting. It makes it feel like you are doing something. And here are the bad things about it. The eraser cap is likely to get lost simply because you can't keep it like that. The clip is there to hold down the lid, so you can put it in there. And when I saw the grip for the first time, I was like, wow, it got these rubber pads and these crisscross knurls. Must be great. But no, it's just a really trashy grip. It's really hard to even write with it. Also, it's just too heavy, around 0.72 ounces, which is the same as more than 2 big mechanical pencils. And when you're spending around $10 to get a pencil that doesn't have a good grip, doesn't have a manageable eraser cap, and is just too heavy, maybe it's not worth your money. So it gets a nope. On number 2, I have a normal big mechanical pencil. I know it seems kind of unfair, but it's just that it nails the basics. Really manageable, really lightweight, and really affordable. You can get 40 of these for $6. I'm just so used to seeing this pencil everywhere, it seems like a go-to thing. Obviously, the eraser is not replaceable because it's a disposable pencil and it's meant to be thrown away when the eraser wears out. But the biggest problem of this pencil is lid breakage. Because the transition fit between the lid and the lid sleeve is not so good. And this is 0.7 mm. 0.5 mm big mechanical pencils are just unusable. I'm not exaggerating. When I transitioned to the big to the roulette, I was like, whoa, it doesn't break. And none of these pencils has that issue, especially for these two. So even though it gets most of the fundamentals, it gets a maybe. Finally, on number 1, I have Pentel Graph 1000, which is also a drafting pencil, but better. The lid sleeve is again 4mm long. It's really lightweight and the grip is really good. I have excessive sweating problems, so I wear this glove when I'm doing stuff on paper, and so that's why a good grip is important to me. There's really nothing much going on. It's a simple painted metal piece with some solid rubber pads. This piece is also coated with the same paint and it definitely makes the whole thing better. On the eraser cap, you would see there isn't any sticker that says the lid thickness, but it's actually ingrained in the plastic. And the lid hardness indicators are also there. You just have to twist it and it just snaps on places. This is definitely the design I prefer because it keeps the not so necessary moving parts away from the main pencil. And it makes the whole thing feel really sturdy and solid. And overall, I think it's really sleek, stealthy, and cool. I can actually carry it under my jacket sleeve for faster access. It stays there and it blends in. Also, it doesn't grab that much attention, which is also true on the internet. These two just pop up everywhere. Anyway, for not having too many moving parts, having a great visibility and grip, and being really sturdy, solid, and lightweight while keeping a low profile look,
It gets dope. And just to give you some more information, if you drop the graph here 1000, it's likely to break from here. It would make a bit more sense if you just take it apart. And if you drop the graph 1000, it's likely to break from here. I was thinking about making this video instead of the review that I made 5 months ago, which was actually a school project, but I accidentally dropped it on the floor and it broke. Now I have these two for backup. That's about it, and I'll just see you guys in the next one. Peace. Hey, what's up, guys? I'm Gina. Oke, Oh. baik. Kembali lagi kita ke naskah. Ke naskah saja. Naskah. Bagian kelima adalah penghapus, biasa saja lah ya. Penghapus yang dimaksud dalam perawatan gambar teknik adalah penghapus yang digunakan untuk kertas gambar. Jadi dapat digunakan dua macam penghapus, yaitu penghapus pensil dan penghapus tinta. Untuk penghapus pensil pada kertas gambar biasa putih, umumnya hampir sama. Penghapus kertas gambar terdapat macam-macam merek. Salah satunya adalah Staedtler, Rotring, Faber-Castell. Demikian juga untuk penghapus tinta pada kalkir. Berikut ini salah satu contoh jenis penghapus gambar yang digunakan untuk kelengkapan menggambar ini. Sering kita dijumpai banyak di toko-toko buku nih. Selanjutnya, kalau penghapus saya kira nggak perlu tutorial ya. Selanjutnya penggaris segitiga. Pada kelengkapan menggambar teknik adalah penggaris segitiga. Nah, di sini digunakan untuk menarik garis tegak, itu segitiga tadi ya. Digunakan untuk membuat garis tegak, garis miring, ataupun garis sejajar. Ukurannya variatif dari yang kecil sampai yang besar. Bahan yang digunakan untuk penggaris segitiga adalah kebanyakannya ya mika yang transparan dan ringan. Penggaris segitiga ini biasanya digunakan sepasang segitiga, yaitu segitiga dengan sudut-sudut istimewa 45 dan 45 derajat, nih 45 45, dan segitiga dengan sudut 60 30. 60 yang ini, 30 ini. Lebih lanjut, penggaris segitiga dapat dipelajari secara online. Saya memilih link yang ada ini ya. Saya buka dulu YouTube-nya. Terus, aduh, kena iklan lagi. Terus. Oh, baik. Nah, oke. Saya stop sharing dulu. Sharing YouTube. Nah, ini Warahmatullahi wabarakatuh. silakan disimak. Selamat datang kembali di channel Gamtek 40. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan penggaris segitiga untuk membuat garis paralel dengan sudut 45 derajat. Oke, kita simak saja berikut video penjelasannya. Oke, kali ini kita akan menggunakan penggaris segitiga untuk membuat garis miring dengan sudut 45 derajat ya. Pertama, miring terhadap garis horizontal ini, dan yang kedua miring terhadap garis vertikal ini. Ya. Oke. Untuk membuat garis dengan sudut 45 derajat,
itu penggaris yang digunakan adalah yang ini. Ya, yang ini. Ini yang akan digunakan, boleh yang ini ataupun sudut yang sebelah sini. Ini sama, sudutnya 45 derajat. Nah, kemudian penggaris yang satunya ini akan dijadikan sebagai relnya. Ya, oke, langsung saja. Pertama, sudut 45 derajat terhadap garis horizontal yang ini. Pertama, letakkan penggaris yang akan digunakan dan pastikan lurus dengan garis patokannya. Oke, kalau sudah lurus seperti ini, gunakan penggaris yang akan jadi relnya, simpan di bawahnya. Seperti ini. Ya, ini pastikan nempel semua sampai ke sini. Setelah itu geser sampai ke pojok sini. Ya, digeser sampai ke pojok sini. Oke, sudah di pojok. Setelah itu, paskan angka-angka ini antara penggaris yang atas dengan yang bawah itu dipaskan angkanya biar gampang nanti pas ngegesernya. Nah, setelah lulus seperti ini, tinggal digeser sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini yang 45 derajat terhadap garis horizontal ini. Sekarang kita lanjut ke patokannya yang garis vertikal ini ya. Jadi 45 derajat terhadap garis vertikal ini. Oke, nih jadi patokannya boleh disimpan di sini ya karena ini sama-sama vertikal ya. Lalu simpan yang penggaris yang akan digunakannya sampai pojok sini. Lalu kemudian seperti biasa dipaskan ukurannya. Nih, ya. Kalau sudah pas ukurannya, itu tinggal digeser sesuai dengan kebutuhan. Ini seperti ini jadinya ya. 45 derajat terhadap garis horizontal dan terhadap garis vertikal ini ya. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada Baik, kita
kembali ke ini ya, ke teorinya. Dan naskah kuliahnya selanjutnya adalah rapido ya, atau bisa dibilang pulpen gambar nih ya. Rapidograph atau rapido merupakan alat kelengkapan menggambar teknik, biasanya satu set komplit dengan yang lainnya. Rapido banyak digunakan dalam mendesain gambar arsitektur, arsitektur bangunan maupun bangunan sipil. Ini ada ya. Rapido juga memiliki ketebalan tertentu untuk menarik garis dengan ketebalan yang dikehendaki. Sehingga untuk membuat gambar dengan lebih dari satu ketebalan garis diperlukan beberapa rapido. Untuk membedakan ketebalan garis yang diinginkan, pada umumnya masing-masing rapido diberi tanda corak warna yang berbeda-beda pada leher atau tutupnya, sehingga dengan rapido yang digunakan, ketebalan garis, tinggi huruf, maupun angka dari sablon huruf dapat disesuaikan. Macam-macam merek rapido yang dijual di pasaran antara lain Rotring, Staedtler, Faber, Faber-Castell, Primus, dan lain-lainnya. Kalau yang coklat ini biasanya merek Rotring. Nah, ini di antara jenis-jenis ketebalan mata rapido ya. Mulai dari yang paling tebal ini 2,02 mili, berarti tebal banget ya. Macam apa? Macam spidol mungkin. Sampai yang paling kecil udah 0,1. 2, 1,4, 1,0, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,35, 0,3, 0,25, 0,2, 0,18, 0,13, dan 0,1. Untuk lebih lanjut, Rapido bisa dipelajari secara online. Banyak konten kreator yang bikin ini ya. Misalnya pada link yang saya pilih ini. Saya buka dulu YouTube-nya dan kita tutup dulu naskahnya ya. Masih iklan. Dan ini rotring harganya Sini ada YouTube agak panjang, tetapi kayaknya cocok buat kalian karena dibuat oleh anak muda gitu. Mari kita lihat. berikutnya 700 ini kita unboxing baru sekarang loh ini. Gak usah liatin struknya, gak usah liatin. Ternangis. Iya, jangan sedih. Ya. Oh, jajannya kalian segini ya, jajannya 1 juta kurang 50.000. Terus gini, pertama ini kan ada, kalian harus beli 3 ukuran 01, 03, sama 05. Ini 05. Terus itu wajib punya. Cuman untuk sekarang ini banyak yang ukurannya 02. Nah, kalau 02 itu kombinasinya berarti 02, 04, sama 06. Cuman yang repot nanti kalian pakai mal hurufnya gitu. Jadi paling yang diusahakan lah sebisa mungkin 01, 03, 05 lah gitu. Itu dulu aja. Karena cuma itu doang yang dipakai. Terus udah gitu ini untuk perawatan. Ini kan kalian bisa ini ya, di sininya ada bisa diraba lah mana yang nonjol-nonjol nih yang enggak ini sablonannya kan di sini, kalau ini sablonannya di sini. Itu sama kalian semuanya dikasih selotip bening. Selotip bening dulu. Tujuannya apa? Biar nanti kalau dipakai nggak cepat hilang. Ini suka cepat. Sablonannya suka cepat Terpudar gitu. Iya. Terus ini juga ada kan? Ini juga ini belakang ini kan ini segitiga jet ini kan.
Nah, ini belakangnya nih kerasa nih sablonannya. Ini kalian di Selotip selotip bening dulu semuanya. bisa pudar. Ya, biar nggak pudar. Nah, ini tuh mereknya apa ini namanya? Diesel. Ya, ini pokoknya nih bacanya ada MR. Nah, nih MR nih. Jadi ini lumayan nggak terlalu mahal. Jangan beli yang Rotring lah. Kalau ininya mah doang mah ya. Yang penting ada made in Jerman-nya nih. Oh, nih Germany. Yo, Germany. Nggak boleh made in Cina ya. Nggak boleh Cina. Ini aja beli vaksin di Jerman. Malah bawa politik. Terus Sorry bahasa. tanda. Ya elah. Terus apa lagi ya? Nih, mal ini juga sebetulnya ini nggak akan terlalu kepake. Jadi kalian beli yang murah-murah aja kayak butterfly nggak apa-apa. Ini nggak terlalu kepake dan nggak perlu apa ya dibilang presisi banget juga enggak sih ini yang kayak gini mah. Terus udah nggak usah itu sombong lengkap banget ya. Iya. Mantap banget ya. Terus sekarang Aku mau nanya mas, ini kalau diselotipin nggak bisa kepake? dipakai Kan dong. di- Kan di cutter ya? kering. Iya. Cutter. Yang bolongnya jangan diselotip juga. Kalau enggak, selotip aja semua. Pokoknya kan ada kan selotip yang paling gede itu yang 10 Oh, iya, yang iya. 5 cm. Iya. Nah, 5 cm dua doang gitu paling. Biar bolong-bolongin. Kali bolong-bolongin. Itu cara perawatan ininya si alat-alat ya. Terus ini saya kasih yang 03 dulu deh, saya ambil 03. 03 ini tutupnya itu Jangan dibukanya diputar, jangan ditarik, nanti patah. Ini diputar, kan ini ada matanya nih. Nah, kalian pemakaian hati-hati. Terus ada ini itu buat tempat tinta. Buat tempat tintanya ini. Cara makainya masukin ya. Ditutup dulu mas. Gak ditutup dulu. Oh iya betul. Mantap. Iya, langsung Nah, praktik. ini kalau mau ngisi tinta, tutup dulu. Fungsinya apa? Biar nggak patah. Kenapa? Kalau patah, ini matanya ini aja, ini harganya 350.000. Sama kayak beli baru. Karena jatuhnya beli baru itu tuh. Rugi. Kalau patah, ini rawan patah, rawan bengkok. Ini mata ini tuh rawan patah sama rawan bengkok. Jadi Jadi nggak usah ditekan-tekan pak. nggak boleh tekan. Yang lemes aja, lemesin naik, biarin. Hai. Siap. Terus ini tintanya. Ini tinta ya, bukan ciu. Mantap artinya nggak tahu ciu. Mantap. Perkuliahan keras cuy. Iya. Nih bukanya diputar. Pokoknya pelan-pelan aja ya, jangan barbar. Jangan rusuh. Harus apik. Siapin tisu. Nih, aku udah nyiapin tisu. Ini bekas aku makan sih tadi. Minyak ya dong. Nggak ada fakal. Tuh kan. Tuh, belum apa-apa udah meler. Ini diinjeknya biasa aja sih, injek begini aja. Kalau tintanya dijual. Tintanya dijual. Mahal gitu. Nggak tahu harganya berapa. 80 nggak sih? Enggak. Mana yang jualan ya? Nggak bisa cek. Nah, jangan penuh-penuh. Secukupnya aja. Nih, segini aja ya. Nggak usah penuh-penuh. Buat satu proyek lah. Ini bisa 1 semester kayaknya. Bisa, cukup. Kalau kurang tinggal isi lagi. Alhamdulillah. Nggak usah beli tinta. Emang Ya udah, tintanya patungan aja. Tapi kalau beli paket dapat tinta. Nah, tintanya harus yang ini ya. Jangan ini nggak kelihatan kan mereknya, merek Rotring. Kelihatan rotring. Jangan pakai apa? Pacar Cina ya, apa namanya? Tinta Cina. Tinta Cina. Nah, turun dia.
Nah, Itu baru. Maksudnya kan kata Bu Tasya jangan nyari yang ngendap. Tasya nyari enggak. Emang itu Setiap keramas, rambutku suka rontok. Aku kan ngerasa jadi sangat nggak percaya diri sebenarnya. Coba Dove perawatan rambut rontok. Dengan Nutriserum dan Dynasty, menutrisi dan mengunci rambut di akarnya agar rambut kuat dan rontok berkurang 99%. Nama tuh doa ya. Nama di mana? Muka di mana-mana. Di balik nama besar, ada masanya ditanya. Beras aman. Beras. Seorang Abi mana? Jadi gini nih, waktu kecil sih itu. Zaman gue hobi banget sepedaan kemana-mana. Terus, Bentar. Kelamaan kok dari kecil. oke, gue cepetin ya. Pas sudah gede, gue jadi hobi motoran kemana-mana. Kemana? Awalnya panggung-panggung, demi bangun nama. Eh, tahunya jodoh emang gak kemana. Kan di balik kasih, ada banyak kisah. Pagi banget gini mau ke tempat syuting. Iya dong, kan alasan aku kerja keras buat kalian. Sejak itu, di balik tiap tarikan, gue niatin buat cari rezeki. Lika-liku, keringetan, pas macet. Kok butuh tahu detail keringetan gitu deh. Pokoknya dulu gue syuting dulu. Mulainya dari kru. Gara-gara jadi kru, akhirnya dapet nih peran pertama. Itu gue saya jadi permata. Mantap tuh. Biarpun udah dikenal di mana-mana, gue masih pengen kemana-mana. Jadi di balik tiap tarikan, gue berusaha tingkatin skill demi dapetin peran yang lebih menarik. Mulai dari bikin ketawa, jadi opa Korea. Salam balik bela diri. Bisa serius nggak? Bisa. Demi mereka, gue libas habis semua tantangan. Karena di balik tiap tarikan, selalu ada mereka yang bikin enteng perjuangan. ini kurang penuh. Temuin dulu ya. Kayaknya tadi dulu ada udara. Tapi gengs, tapi emang ini berbahaya pisan sih. Pokoknya jangan lupa tisu aja. Yuk, minta tisu dong yuk. Maaf pisan ini Mayok. Punten yuk. Boleh nggak sih ngomong kasar? Nggak ada editing sih, Mas. Iya itu masalahnya. Duh, AMG. Enggak. Nih, pokoknya masuknya begini ya. Nih. Oh iya, kalian nanti bisa kedengeran. Ada tek 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 gitu. Kalau dikocok, nah itu buat ini. Song. Iya, tandanya kopong. Kalau bunyi tek 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 tek. Nah ini ada nih. Ini udah dimasukin tinta, dibuka sekarang. Ini nggak akan keluar. Harus dikocok dulu. Bunyinya beda. Ijodin. Jut. Si Jut. Rekam di sini. Apa? Rekam di sini. Lagi di Mas Tegar. Mas Tegar. Ya, jadi Ijudin nggak banget sih tadi, ganggu banget Kok orang jadi ke situ ya? Ini lanjut gak, Mas? Lanjut. Nah, ini dikocok-kocok nih. Tok 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 adalah suaranya. Nah, terus kalian jangan sekali-sekali pakai ini untuk freehand, bahaya pisan soalnya. Terus yang Bisa patah. Freehand maksudnya jangan freehand kan, harus enggak ya, kan ada motif-motif yang disuruh freehand. Oh iya, kayak kayu gitu. hati-hati aja, pelan-pelan aja itu kayaknya. Lagian pakai 03 aman lah, nggak 01 ting. Nah, 01 ini yang paling sering patah atau bengkok, yang saya juga udah patah. Jadi kalau mana nggak patah hebat. Kalau mana nggak patah hebat. Tapi orang baru patahnya sekarang sih sama ukuran. Siap. Bukan sama orang. Ini lebih tipis lagi. Tutup dulu cuy. Buka.
Terus isi lagi yang ini. Ini diisi. Udah ada cerita jauh. Enggak ada, sudah ada Q&A. Itu bocor kan, Mas? Enggak akan bocor. Sama tutupnya benar. Selama itunya nggak bocor. Kalau bocor ya Bocor. dilakuin aja, kan ada tisu. Kalau meler, santuy. Ini isi dulu. Nggak usah penuh-penuh, tapi secukupnya aja. Kalau udah gini, kita makan coy. Malah jadi next card. Males anjing. Tutup. Cep. Ini udah diisi ya. Nih inget nih udah diisi ya. Belum bisa keluar dia. Agak keluar. Tuh, belum keluar. Harus dikocok-kocok dulu. Kocok-kocok. Kocok-kocok. Lepas. Mending kalau lepas. Kalau keluar. Tuh, keluar. Tipis kan? Tipis lah. Ini juga nggak apa. Ini juga isi, ini lima. Oke, dah. Pastikan kalau mau refill harus tertutup. Biar kalau jatuh nggak patah. Boleh. Nggak apa-apa, ada tisu. Ya, akan meler begini. Harus rajin-rajin dilap berarti ya. Mas? Yoi. Ini 05 juga meskipun lubangnya gede, tapi belum tuh. Belum keluar, harus dikocok dulu. Udah keluar. Udah diisi. Ini udah nih. Cek. Nah, keluar dah. Oke. Terus sekarang apa? Udah sih, poinnya itu. Udah berarti ya, Mas. Aku mau ngejelasin cara make alat sih, cuman karena nggak datang kan, jadi nggak usah lah yang datang mah. Ya, yang nggak datang mah nggak usah dikasih tahu. Udah ya. Nggak dikasih tahu, kasih tahu. Jadi like. Parah nih dosennya nih. Aduh. Parah banget. Parah. Udah uploadnya nanti pas mau ngerjain tugas. Iya. Jahat banget ya. Siapa ngomong tadi? Itu siapa ya? Ijudin, parah Ijudin. Ijudin lah. Ijudin. Ciao. Ijudin mulu. Apa ya? Nas, Ijudin aja. Nih, gini cara pakainya ya. Ini fungsinya, ini sama nih, hampir sama nih. Ini kan ada grade-nya nih. Grade 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Fungsinya untuk apa? Gini caranya, coy. Ini aku pakai 05 ya, biar kelihatan. Ini biar jaraknya 1 cm pas. Yongkru, betul sekali. Jadi kalau ini kan di sini begini ya, udah ada garis kan. Ini ditimpa. Nah, ini timpa begini. Jadi jaraknya 1 Biar cm. presisi. Iya, jadi kamu nggak usah nitikin ini gini dulu. Ini gini, aduh lama banget gitu kan. Ini udah ada garisnya, jadi langsung kalau mau 1 cm tinggal di ke 1 cm-in. Kalau Mili. ini pilihannya. Ini ada milihannya. Ini 5 mili. Ini 5 mili. Buat yang mana ada kan? Tinggal 5 mili 5 mili. Bukan maksudnya nggak ada. Gitu ya, titikin terus. Iya, namanya juga nyubing nggak apa-apa ya. Gitu caranya. Ini 5 mili. Enggak, 3 mili. Badan kok nggak setengah. 3 mili. Terus apa lagi? Ini misalnya udah nih 2 cm ya, ini yang kedua sentinya ada program.
Oh, gitu. Ya, iklan. Terus ada yang bawa penggaris lagi gak? Kamu bawa penggaris coba ini. Selain ini, Garis biasa ada nggak penggaris? penggaris Empat biasa. Butterfly deh. Mau tadi deh, mau tadi, yang mau tadi. Oke, boleh. Nah, dipercepat. Jangan lupa yang tadi. Apa pegang dulu? Yang wet sih, buat. Nih, ini atas. Nah, Nah, kalian tahu nggak sih fungsinya penggaris? Penggaris itu kan ada yang ini miring kan, bagian sini ada ya kan? Itu buat apa? Buat yang kayak gini. Boleh nggak coba satu keluar dikit? Mungkin bagian sini aja. Nah, ini mungkin. Kayak gini ya. Jadi gini ya. Ini kalau kamu yang miringnya itu lancipnya ke bawah, ketika kamu garis begini, nanti ya global. Oh, Tarik ke sini. Ini jago soalnya jadi bentar. Biasa kan ada ya. Kebiasaan dijago jadi ini ya. Yang jadi kata sering. di atas biasanya lagi pengen aja. Garis atas biasanya, bukan bawah. Kalau ininya yang miring Garis itu. bawah. Ada biasa kan itu. Nah itu biasanya nanti ketika ini jadi coba ya. Ini karena masih baru sih jadi. Nggak sembarang banget sih. Jadi ini gini, kita gitu. Nah ini ada lubangnya kayak gini, ada lubang kan. Kalau jadi kalau misalnya kalau manja kan lubang terus. Nah ketika itu ada di sini tertarik, kita kan tertarik juga sih. Oh, iya. Jadi rapi dia, jadi kita pakai yang bagian yang miring. Oh, jadi kalau yang Kena ada gitu mah dibalik. Jadi nggak kena garis, nggak kena kertas sih bagian bawahnya. Sama halnya dengan ini juga ada miringnya nih, bagian ininya. Jadi kalau ini, ya kita coba ya, kita coba ini. Bismillah, moga-moga. Nah, nih tahu kan, nih tadi kan, itu balik sih bagusin soalnya ini. Jadi balik. Yang ketiga itu dibalik. Iya, yang ketiga mana? Enggak, kalau ketiga itu harus dibalik. Tapi gini, biasa kamu jangan pakai itu kan, kamu bakal pakai sketsa dulu kan, pakai pensil kan. Kalau pakai pensil baru diisi lagi kan, baru ditimpa sama lettering sama ini. Pulpen. Rapido. Nah, rapidonya baru gitu. Ini mah pakai rapido yang pakai segitiga jari yang pakai rapido. Jadi kalau bikin dulu. Jadi kan nanti garis ini pakai garis yang Jangan yang mana tuh? garis yang itu Jadi kok. Buat apa? garis biasa. Buat apa? Buat Garis. Pakai apa? Orang tidak pakai garis sih. Ini bakal begini, bakal bobot begini nantinya. Yang gitu aja. Iya, yang gini sih bakal juga apa sebetulnya. Jadi Kan bahan ukur. Kalau ukur harus yang basisnya bagus. Ukur pakai bisa. Kan itu kamu layout nanti bakal sampai 80 cm mungkin sampai berapa cm lagi yang diinginkan. Jadi diinci itu aja lah. Gitu. Sama ini dengan yang ini juga ada nih. Kalau kalian lihat ini juga ada garis-garis ini. Fungsinya seperti itu. Tapi yang gitu ya masih kendala gitu kalau misalnya ini nggak runcing gitu. Itu pas garis kan si pulpen di sini pas garis jadi di mana? Iya, makanya Ini harus benar-benar. kita harus bikin ini. Pensil kan ada. Ini HP ya? Oh iya HP. Mantap gitu. Sudah habis. Gue bisa bawa kandil di untuk dipasang. Diganti aja kita merasa apa? Pakai hasil makin baik aja. Kan ukurannya sama. Yang pentingnya 0,8 0,5 ya. Awal. Baik sama. Yang penting Dari sini. Dekat ya, sampai marketnya. ya 320.000. Oh iya, itu saya keluar. Jangan saya murah 500.000. Ini udah gitu aja sih. Udah ya? Yang paling penting. Udah. oke. Top. Ya. Selanjutnya kita kembali ke naskah teorinya. Peralatan berikutnya adalah jangka. Jangka merupakan satu alat kelengkapan menggambar. Teknik digunakan untuk membuat gambar lingkaran, elips, ataupun busur lingkaran. Jangka memiliki bentuk dua kaki, yang satu berbentuk runcing atau jarum, dan yang satunya lagi bentuknya dapat diisi dengan ujung pensil, pulpen, trackpen, dan sebagainya. Penggunaan jangka bisa disetel atau diatur apabila akan membuat gambar suatu bentuk lingkaran dengan jari-jari besar. Dan apabila kaki jangka tersebut kurang panjang, maka salah satu kakinya harus disambung dengan kaki sambungan atau ditambahkan satu alat tambahan apabila mau menggunakan rapido. Ini jangkanya ya. Kemudian mal atau sablon tadi sudah tampil di ini video ini tadi ya. Rapido tadi sudah tampil. Mal dan sablon ini merupakan alat kelengkapan dalam menggambar teknik. Fungsi dari mal dan sablon ini untuk memudahkan dan mempercepat proses pengerjaan
dalam membuat gambar, khususnya desain gambar-gambar arsitektur bangunan sipil, dan juga untuk menghasilkan bentuk gambar yang rapi, bersih, dan menarik. Perbedaan antara mal dan sablon adalah kalau mal itu terdiri dari beberapa jenis, yakni mal lingkaran, elips, mal kuping gajah, mal arsitek, dan lain-lain. Sedangkan sablon itu terdiri dari jenis sablon huruf, sablon angka, sablon furniture, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya. Ini yang berbentuk lingkaran, ini mal ya, ini elips, mal. Eh, ini yang sablon untuk angka dan huruf biasanya ya. Ini untuk bentuk-bentuk khusus ya, lengkungan. Selanjutnya meja gambar. Meja gambar yang baik mempunyai bidang permukaan yang rata, tidak melengkung. Meja tersebut dibuat dari kayu, tidak terlalu keras, misalnya kayu pinus, sambungan papannya rapat, tidak berongga. Bila permukaannya diraba, tidak terasa ada sambungan atau tonjolan. Meja gambar sebaiknya dibuat miring dengan bagian sebelah atas lebih tinggi supaya tidak melelahkan waktu menggambar. Kalau datar kan kita terpaksa membungkuk terus ya. Meja gambar yang dapat diatur, meja gambar yang dapat diatur kemiringannya secara manual atau hidrolik. Yang kita buang. Manual pergerakan kemiringan dan naik turunnya dengan sistem mekanik, sedangkan meja gambar hidrolik kemiringannya dan naik turunnya meja gambar menggunakan sistem hidrolik. Pada papan gambar didasarkan pada ukuran kertas gambar sesuai dengan standar yang telah ditentukan, tetapi dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan. Umumnya ukuran papan gambar adalah lebar 90, panjangnya 100 cm dan tebalnya 3 cm. Ini salah satu contoh gambar meja gambar ya. Karena ini jarang dan ini sekedar pengetahuan saja ya. Saya coba cari dulu apakah di YouTube ini ada meja gambar. Mudah-mudahan ada ya. Nah, ini ada beberapanya ya. Orang yang masih menggunakan meja gambar. Baik, kita buka yang Ya Mas, nanti kalau udah nyampe, nih. Untuk pengetahuan saja ya. Stop share, kita masuk ke YouTube-nya. Share. Nah, Misalnya ada sini, ya, ini papan, nih, sama dia ketika ujungnya, nih, 1, 2, ya, terus ini aku nanti sampai Mas, ya, nih, ya semuanya, jadi ada 1, 2, 3, 4, ya, dari makin. Wah, kameranya nggak bagus nih. Ini kemiringan, papannya, botnya nih, taruh di atas. Coba ini bisa saat pakai pasang atau saat mau masang, bisa coba banyak. Nah, ini. Ya, biar stabil, biar bagus, dan 3 pasang lagi, ya, kita kunci atas fungsinya, biar benar-benar cepat. Buatnya, ya, biar pakai 1, 2, 3, 4, ya, pasangnya itu biar jangan ya, terus ya, Ya, lihat yang sudah jadi tadi ya. Ya, siap, rasanya tinggal, nanti ada bagusnya kasih kasih tiga kayak gini, saja ya, stik yang enggak, nih, kita sipunya aja, kita dipasang, dan sabarin aja ya, sudah ya, kalau sudah terpasang ini untuk ini, boleh buka, digeserkan ini kunci, ya, kuncian, ya, ini untuk ya, kunci, ya, ini untuk mas untuk dari keduanya ya per 15 derajat ya per 15 derajat ya jadi pas ini makanya kencang mas takutnya sampai miring jatuh misalnya nih ini penting misalnya mas coba perlunya tidak per 15 derajat perlunya hanya 10 atau 5 tinggal ini kuncinya mas nih kuncian ini kuncian nih ya jangan bergerak lagi ya atau mas lagi pakai kunci aja cara kuncinya tidak kita lagi sebelah sini biar dekat nih ya ya kalau ini kegunaan ini untuk membebaskan semua ini ya jadi nah ini ya ini untuk membebaskan ini
Saya mas baru yang tulisan bawah, garis bawah tuh ya, ini gunanya nih, ini tadi ya. Kalau sudah dulu nggak lurus ya, oh, yang dua nih, oh ini masukkan begini. Nah, ini sekedar pengetahuan saja ya. Kita kembali. Ke teori. Saya share lagi teorinya. Oh. Stop. Kembali ke sini. Ini meja gambar tadi terakhirnya. Kemudian jenis gambar. Berdasarkan jenis kertasnya, gambar yang dapat kita kertas gambar yang dapat kita gunakan untuk menggambar teknik ada kertas pada larang. Ini cocok untuk pemula. Selain kertasnya murah, kualitasnya juga lumayan. Warnanya tidak benar-benar putih sih. Kemudian kertas ini adalah produksi dari PT Kertas Padalarang di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Kertas ini memiliki kekurangan jika kertas dihapus dengan tekanan yang keras, dia mudah terkelupas atau sobek ya. Saat dibiarkan lama, kertas akan menguning. Kemudian kertas manila ada banyak namanya ya. Antara lain kertas BC, kertas BW, atau Brush White. Ciri kertas manila teksturnya halus, teksturnya lembut. Kertas ini cocok untuk digunakan menggambar dengan pensil hitam putih. Jika digunakan menggunakan pensil warna, akan sedikit kesulitan dalam menumpuk warna. Ini dikarenakan permukaannya yang licin dan kurang bisa menyerap pigmen pensil warna. Selanjutnya adalah kertas trimin. Kertas trimin ini memiliki garis-garis tipis, mendatar, dan vertikal, berjarak 1 mm dengan garis sejajar di sebelahnya. Setiap 5 mm garisnya diperbesar. Biasanya garis warnanya hijau atau biru. Dengan garis-garis teratur ini, kita akan dengan mudah menggambar dengan ukuran. Nah, misalnya ini. Misalnya ada gambar begini. Kalau kita tahu ukurannya dengan mudah. Berarti ini ukurannya kalau ini 5, 10, 15, 20, panjangnya 20, bawahnya 5, 10, 15, berarti 20 kali 15 mili. Ini dalam baca gambar maupun membuat gambar. Kertas roti. Kertas ini tipis, licin, dan agak transparan. Memang biasa dipakai untuk bungkus roti di tempat kita di Banjar dinamakan dengan roti kamir ya. Atau biasa juga dipakai untuk pembuatan layang-layang. Kertas kelayangan. Relatif tahan terhadap air, pilih warna putih. Kertas ini juga dikenal sebagai kertas minyak atau kertas layang-layang. Nah, ini gambarnya ya. Ini aslinya dia digunakan lebih banyak ya untuk membungkus roti dan lain-lain. Lalu yang spesial, yang khas kita adalah kertas kalkir seperti ini ya. Nah, ini dalam tabung biasanya satu tabung ini berisi kertas sepanjang 10 meter kalau nggak salah. Digulung dan kita yang memotongnya berapa keperluan. Tapi kalau belinya per meter juga bisa dilayani di toko biasanya ya. Karena memang agak mahal.
Nah, ini tampilan dari kertas kalkir yang sudah digambar. Ya, agak tembus pandang sini. Selanjutnya ukuran kertas gambar. Ukuran kertas gambar panjang dan lebar. Sebagai ukuran pokok dari kertas gambar diambil ukuran A0 yang mempunyai luas 1 meter persegi atau 1 juta milimeter persegi. Perbandingan lebar dan panjangnya sama dengan perbandingan sisi bujur sangkar dengan diagonalnya. Jika bujur sangkar mempunyai sisi sama dengan X, maka diagonalnya adalah Y sama dengan X pangkat 2. Seperti inilah ya. Karena ini segitiga, siku-siku, maka berlaku sisi miring atau Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat di sini. X kuadrat tinggi, X kuadrat lebar. Alas, bisa dikatakan begitu ya. Berarti ada 2X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Berarti Y saja, Y kuadrat sama dengan akar 2X kuadrat. Nah, X kuadrat itu kalau kena akar dia sisa X saja, sedangkan 2 sisa akar 2. Jadi, Y sama dengan X akar 2. Nah, X akar 2 inilah yang menjadi nilai panjang perbandingannya tadi ya. Nah, kalau begitu, ketentuan tadi kan luas A0 itu sama dengan 1 meter persegi atau sama dengan 1 juta milimeter persegi adalah hasil kali X kali Y atau X dikali X akar 2. Nah, penjelasannya. Karena ukuran kertas A0 mempunyai luas X kali Y sama dengan 1 juta milimeter persegi dengan nilai Y sama dengan X akar 2, maka X kuadrat akar 2 sama dengan 1 juta milimeter persegi. Maksudnya X ini dikalikan dengan Y atau X kali X kuadrat kan sama dengan X kuadrat akar 2 ini luasannya. Sehingga diperoleh lebar X kuadrat akar 2 sama dengan 1 juta, berarti berapakah X? Yang pertama di 1 juta ini dibagi dengan akar 2 dulu ya. Terus hasilnya diakarkan untuk membuang kuadrat. Dan didapatlah X sama dengan 841 mm pembulatan. Dan kalau begitu panjang, tinggal dikalikan ya. Y sama dengan X kali akar 2. 841 kali akar 2 sama dengan 1189 mm. Untuk mendapatkan ukuran kertas gambar lainnya adalah dengan cara membagi 2 panjangnya sehingga ukuran A1 itu setengah dari A0. A2 setengah dari A1, A3 setengah dari A2, demikian pula A4 adalah setengah dari A3. Sesuai dengan standar ISO atau International Standardization for Organization dan NNI, Netherlands Normalisasi Institute, selanjutnya kertas gambar diberi garis tepi sesuai dengan ukurannya. Pada tabel di bawah diterapkan ukuran batas tepi bawah, tepi atas, tepi kanan diwakili kolom C, sedangkan tepi kiri untuk setiap ukuran kertas gambar ditetapkan 20. Jadi apapun kertasnya ya, tetap di kiri itu 20 mm untuk penjilitan. Penetapan jarak ini dimaksudkan untuk memberikan jarak sehingga kertas gambar di bundel tidak akan terkena atau mengganggu gambar. Ukuran kertas gambar dapat dilihat sebagai berikut tabelnya ya. Nah, ini tadi dari rumusan awal A0 sama dengan 841 kali 1189 mm. Kirinya 20 sama semuanya. Kemudian sisi kanannya, kemudian kanannya, atasnya, bawahnya itu 10 mm. Terus A1 ini yang panjang adalah ini bagi 2 ya. Dipotong bagi 2. Separohnya adalah 594, yang ini pindah ke sini jadi panjang, asalnya lebar jadi panjang. Terus A1 ini jadi A2 dengan membagi panjang ini, panjang bagi 2, jadi 841 bagi 2, 420.
Yang ini pindah ke sini. Jadi panjang. Terus ini bagi 2 lagi, jadi di sini untuk A3 ya. 420 pindah ke sini. Lalu dibagi lagi jadi 210. Yang ini pindah ke sini. 297. 297 bagi lagi jadi A5. 148 kali 210. Nah, untuk A0, A1, A2, dan A3 itu sisi lainnya adalah 10. Sisi kanan, atas, dan bawah. Sedangkan A4 kan sudah kecil kertasnya, dan A5 itu 5 mili saja. Sedangkan sisi kirinya, sisi penjilitan tetap 20. Simpelnya adalah seperti ini ya. Nah, kertas A0 itu sebijian ini misalnya ya. Terus kita bagi 2 jadi A1 di bawah dan A2 di atas. A1 di sini juga A1. A1 di sini tidak ditulis karena akan kita bagi 2. A1 di atas ini kita bagi 2. Setelah kita bagi 2, maka ini adalah A2 setengahnya. Di sini juga A2, tapi kita tidak tulis karena kita akan bagi 2. Nah, A2 dibagi 2 jadi A3. Di atas ini juga A3. Segini ya, ini A3. Kita tidak tulis karena akan kita bagi 2. Saat kita bagi 2 jadi A4. Ini A4-nya sebelahnya. A4 ini kita tidak tulis karena kita akan bagi 2. Saat kita bagi 2, jadinya A5. Di atas ini juga A5, tapi kita tidak tulis karena akan kita bagi 2 jadi A6. Dan seterusnya ya. Tapi paling kecil biasanya di lapangan hanya sampai di A4 saja ya. Atau kata lainnya A4 adalah folio ya. Kuarto, sorry. Kertas kuarto. Kemudian cara melipat gambar. Jika digunakan kertas A2, A1, atau A0 yang cukup besar terhadap ruang penyimpanan, maka penting untuk menentukan cara melipat kertas. Untuk apa kertas gambar dilipat? Ya, berhubungan dengan metode penyimpanan ya. Dalam penyimpanan kertas gambar dikenal beberapa macam cara. Pertama dilipat, digulung. Yang kedua, kemudian dibiarkan sebesar itu. Metode pertama dan kedua ditujukan untuk efisiensi tempat. Tentunya masing-masing metode ada plus minusnya. Metode paling bagus jika ditinjau dari efek terhadap kertas gambar adalah tentu saja dibiarkan seperti apa adanya ya. Lebar semeter ya semeter juga ruang penyimpanannya. Sayangnya itu tentu saja menyita ruang terutama untuk kertas dengan ukuran jumbo. Untuk kertas ukuran lebih kecil, A3 bisa langsung dibundel dan dalam map misalnya. Yang agak repot jika ukuran kertas cukup besar itu A1 dan A0. Dibutuhkan alat penyimpanan semacam laci drawer yang cukup besar. Melipat kertas gambar ada aturannya? Iya. Di antaranya standar Jerman yaitu DIN 824. Yang penting bisa terpakai dan berfungsi dengan optimal. DIN adalah singkatan dari Deutsches Institut for Normung ya, atau simpelnya Badan Jerman untuk Standarisasi. Sebagai informasi tambahan pada standar DIN 824 ini ada beberapa tipe cara melipat kertas yaitu tipe A, B, dan C. Nah, di tipe A ini ada tipe B. Bedanya kalau di sini menyisakan beberapa ukuran untuk dilubangi. Ini nanti yang akan dijepit dalam map ya atau dalam apa saja. Pada tipe A, bagian kertas sebelah kiri bisa diberi sisa ruang yang nantinya dibuat lubang dengan alat pelubang kertas. Metode ini akan memudahkan kertas gambar disimpan di penyimpanan dokumen dengan penjepit seperti Ordner. Tipe C merupakan cara pelipatan kertas yang lebih sederhana. Kertas ukuran besar dilipat sampai ukuran kecil A4. Tidak ada bagian yang dilubangi seperti di tipe A.
Untuk menyimpan kertas gambar yang dilipat dengan tipe ini dibutuhkan kotak atau penyimpanan sejenis dompet. Gambar berikut ini di bawah ini ya adalah contoh cara melipat gambar A0 tipe A. Nah, pada intinya semua lipatan ini harus menyisakan sisi A0 ini yang di sana ada ada keterangan gambar, dia judul gambar apa, kemudian bagian mana, siapa yang menggambar. Ini harus berada di muka nantinya. Selanjutnya ini dibagi dulu nih ya, maksudnya ditandai dulu selebar ini 190, ini 219, 190, 190, 190, 210. Di sini ini dibagi dua nanti ya. Di sini kita lihat lipatan satu ini, lipatan dua yang ini, lipatan 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang ini, dan 9 ini. Nah, pertama kita melipat dari arah tegak dulu ya. Nih, lipatannya. Kalau dilihat dari depan jadinya begini. Bukan dari depan, ini dari bawah sini. Dilipat dari ini. Nah, tampaknya seperti ini. Seret, 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 seret. Ini. Kemudian baru dilipat di arah lipatan 8 dan 9 tadi ini. Lipat bawah, lipat lagi tengah, nah sehingga yang tersisa adalah judul gambar ya, keterangan gambar. Selanjutnya hasil akhir lipatan sudah jadi. Perhatikan posisi title block harus ada di depan, bagian sisi sebelah kiri ya, bisa dilubangi untuk penyimpanan di ordner. Penyimpanan ukuran yang masih diperbolehkan adalah sebagai berikut. Ukuran 210 adalah toleransinya ya. Itu bisa 207 sampai 215 mm. Yang 297 mm itu toleransinya dari 292 sampai 307. Nah, saya mengambil materi ini dari ini ya, sumber saya. Kemudian praktek melipat sebenarnya ada di sini. Aduh, masih sempat ya waktu saya cek dulu YouTube-nya. Baru Chocolatos Rich. Jadikan lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos. Iklannya terlalu banyak. Nah, oke. Sudah siap. Kita lihat cara melipatnya ya. Como fazer a dobragem de folhas de papel Ini de bukan desenho berbahasa técnico. Inggris ya, agak susah kita melihat A zero, a cara pekerjaannya saja, praktiknya saja. Nah, kita percepat saja ya. Tiga ini. Kita lihat yang fazer é marcar 120 milímetros a partir da margem direita e dobrar para trás. Assim, com o bico formado, devemos passar na margem esquerda. E assim, formar o formato A4 para poder ativar a folha pontos. Ini kalau A2. 20 milímetros na esquerda, 7 milímetros para cima e para. Primeiro, temos que fazer é medir 125 milímetros a partir da margem direita e dobrar para trás. Depois, mede-se 95 milímetros e dobra para frente. Depois, novamente, 90 milímetros para trás. Com o bico formado, deve-se encostar na marca de milímetros. E dobrar 105, retornamos a formar
Ele continua tendo 25. Agora, Nah, kalau A1 nih. tem a marca diferente, 2 a 3. Ukuran A1 begini melipatnya. Tem 10 milímetros. Ele é um formato maior. A primeira coisa que fazer é dobrar 185 milímetros para trás. Umas outras dobraduras. Depois, 185 milímetros para frente. Após isso, deve dobrar 130 milímetros para trás. E após isso, nesse vídeo maior, devemos encostar na margem esquerda. Para transformar em formato A4, devemos dobrar para trás 297 milímetros, que vai dividir a folha ao meio. Para poder Jadi ativar ela completamente, kertas ukuran A3 e é a medida 105 milímetros e no vinho formado fazer um triângulo. Assim, temos formato para ativar. Tá? Nah, ini yang A0. Tem a Ini kan ya, ini ukuran kertas paling besar. Primeiramente. Depois, 125 milímetros para frente. Depois, 125 milímetros para trás. E 125 milímetros para frente. Após isso, deve-se dobrar 119,5 milímetros para trás. E, um vinho maior, para dobrar de modo que encoste na margem esquerda. Porém, como devemos transformar em novo formato A4, não devemos dobrar 247 milímetros para frente, a partir da parte superior, e 297 milímetros para trás. Para formar a orelha, a fim de se possa ativar, devemos dobrar 105 milímetros para dentro e usar um último vinho como padrão. Formar assim. Formar até. Nah, selesai. Oke. Kita ke teori lagi ya. Yang terakhir adalah penyimpanan gambar. Beberapa penyimpanan kertas gambar, pertama adalah dengan laci besar, seperti ini ya. Ini repot kalau kertasnya ukuran A0 tadi. Terus dengan cara digantung gini ya, didadai lah menurut kita nih. Nah, kalau yang seperti ini kan terbuka, sebaiknya dilapisi plastik lah ya, agar terlindung dari embun misalnya ya, atau debu. Terus berupa gulungan ini, atau berupa tabung portable, bisa dibawa kemana-mana. Atau dalam outener ya, bisa juga. Nah ini pelubangnya, kemudian dimasukkan di sini yang dalam sini, dalam mapnya ini, kita penjepit. Nah, demikian perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini. Yang tidak jelas bisa lihat di YouTube yang saya buka tadi, konten yang saya buka. Terus kalau ada pertanyaan berkaitan dengan video saya bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.